mau ngomongin hal-hal yang lagi heboh-heboh banget nih Iya, Pak. pastilah. Salah satunya The one and only The one Aa and Raffi only Ahmad. Aa. Hai Aa, Assalamualaikum, apa kabar? Punten gitu. Nah, untuk ngobrolin hal ini kita mau undang Mbak Hani dari Detik Edu. Dari redaktur pelaksana Detik Edu. Wakil. Oh luar iya, biasa. Hai Sorry, Mbak. kelupaan. Hai Mbak, apa kabar? Ini gimana sih Mbak, highlights-nya tuh sebenarnya tuh apa sih dari Enggak, si honoris causa kita dulu ini? kita tarik ulur dulu ke belakang nih. Jadi kan Raffi Ahmad kan sempat heboh namanya ketika mendapat gelar si doktor honoris causa. Betul. Dari salah satu kampus di Thailand. Betul, kapun kap, Saudi kap. Oh iya, itulah susah. Bahasa Thailand pak pokoknya. Iya, Muay Thai. Muay Thai Thailand kan? Muay Thai Thailand. Iya, Thainya kan Thailand. Benar, Muay Thai Thailand. Makasih ya. Oke, nah, silakan. terus habis itu heboh tuh di sosmed. Kalau ternyata ini muncul polemik, ini kampusnya ya kampus bener apa bohongan begitu. Betul. Kan. Dan juga gelar tersebut juga jadi pertanyaan juga, emangnya bisa segampang itu seseorang mendapatkan gelar honoris causa kayak gitu kan. Aturannya tuh apa sih sebenarnya untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa itu gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan sih buat kita ya. Makanya di sini Mbak Hani di sini untuk menjawab ya. Nah iya betul kan, Detik Edu. Edukasi. menjelaskan. Jadi emang kalau honoris causa itu sebenarnya gelar apa sih Mbak? Itu gelar kehormatan yang diatur melalui Permenristek Dikti nomor 65 tahun 2016 tentang gelar doktor kehormatan. Jadi itu gelar kehormatan pemberian gitu. Jadi nggak harus kuliah selama 3 tahun ya. Kalau S3 itu 3 tahun. Jadi sudah diberi gelar kehormatan. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Jadi orang yang diberikan gelar kehormatan itu harus sudah proven karyanya ataupun jasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan atau kemanusiaan seperti itu. Dan berarti kalau gitu maksudnya tiap kampus tuh punya hak untuk memberikan si gelar ini Mbak ya? Nah ini menarik. Menurut Permendikbudristek nomor 65 itu, jadi aturannya adalah yang memberikan gelar kehormatan haruslah yang memiliki atau menggelar pendidikan doktor yang terakreditasi A atau unggul. Oke. Gitu. Oke. Dan sesuai dengan bidangnya gitu. Oh gitu. Nah Raffi itu dapatnya gelarnya di bidang apa sih Mbak? Bidangnya tuh yang kemarin disebutkan sih Event Management and Global Digital Development ya. Oke. Gitu. Dapat 2. Oh apa? Satu lagi. Bentar ya dicari dulu. Soalnya itu 2019 juga dapat. Contekan kita lagi gitu nyontek. ya. Ada contekan kita. Jadi nama kampusnya adalah Universal Institute of Professional Management Thailand. Gitu. Jadi di Thailand. Kemudian nah ini kenapa sih muncul kecurigaan netizen ya kan? Iya kenapa coba Mbak? Nah ini kan karena mungkin yang memberikan gelar tersebut itu bukan universitas besar atau mungkin terkenal atau yang familiar di telinga orang Indonesia gitu kan. Iya. Dan kemudian banyak netizen meragukan kriteria pemberian gelar ini, ya kan, khususnya terkait apakah gelar itu sudah dari sudut pandang akademis atau apakah lembaganya punya wewenang yang bisa memberikan gelar itu, seperti itu. Dan apakah kampusnya harus, tadi kan Mbak bilang ada grade A gitu kan? Ada akreditasi A gitu. Jadi kan kalau kita mau cek gitu kan, ada namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ada di situsnya Ban PT. Coba dicari di situs Ban PT. Nah, situ ada untuk mencari akreditas suatu fakultas, kampus maupun perguruan tinggi gitu. Nih biar valid ya, kita harus ngecek dulu. Tapi digadang-gadang nggak keluar namanya ya. Nah itu dia. Ini gue buka nih data akreditasi untuk di Indonesia kan ada di Indonesia juga. Oh si UNPIM apa? UPM ini di Indonesia juga ada Mbak? Ya itu ada, cuman tadi katanya ada nih. Aku lihat. Makasih Pak. Aku lihat di IG-nya ya, itu katanya memang bukan kampus sih kalau di Indonesia ini. Jadi apa? Jadi diberi mandat oleh PBB UN ECOSOC untuk memantau, begitu sih, observer, monitoring dan reporter gitu. Jadi bukan kampus, lembaga jatuhnya ya, jatuhnya jadi lebih ke lembaga ya.
internasional untuk mahasiswa dapat meraih gelar pendidikan associate bachelor, master, MBA dan doktorat. Ini dari websitenya kan? Iya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak? Nah itu kan pertanyaan kita, sebenarnya intinya bisa Kak memberikan. Nah kalau untuk di Indonesia, kalau kampus itu beroperasi di Indonesia, yaitu dia harus mengikuti syarat dari peraturan Kemendikbudristek itu. Iya. Jadi dia harus punya program doktoral, kemudian terakreditasi A. Iya. Kalau 2 syarat itu nggak dipenuhin, berarti ya nggak bisa. Program doktoral itu apa Mbak? Di program doktoral itu setelah, kalau untuk organik ya, itu kan biasanya kamu lulus magister atau S2, Ya. habis itu lanjut ke doktoral gitu. S3 ya. S3. Nah tingkatannya kalau doktoral itu harus sudah menguasai filosofi ilmunya, atau bahkan bikin teori gitu. Bener-bener udah mentok banget. Iya. Gitu. Bener-bener. Oh gitu. Tapi ini kalau misalkan dapat gelar honoris causa ini sebenarnya itu bisa dicabut nggak sih? Kan maksudnya itu kan dikasih ya. Iya. Berarti bisa diambil. Iya Iya kan? sih bener, iya. Iya benar-benar. Menurut Permendikbudristek itu yang tadi saya bacakan, itu bisa dicabut oleh menteri. Oh, oke. Mendikbud berarti Mbak? Bisa. Mendikbud yang bisa. Nah tapi apakah kalau dari luar negeri itu bisa dicabut juga? Nah, itu Oh nggak ini tahu. kan karena hitungannya luar negeri ya. Kemudian dalam sejarahnya sampai sekarang itu belum ada gelar Dr. HC dicabut Mendikbud sih. Adanya Mendikbud mencabut gelar profesor. Oh. Kalau Dr. HC belum pernah ada kasusnya. Belum Belum pernah ada kasus mencabut doktor honoris causa. Tapi menarik banget ya. Tapi ini jadinya jatuhnya gelar-gelar ini jadi agak komersial gitu ya. Sebenarnya sih bukan komersial ya, karena kan kampus yang memberikan dan orang-orang yang diberikan itu high level ya. Maksudnya Iya, mereka yang betul. sudah proven di masyarakat gitu kan. Saya yakin sih mereka nggak mau reputasinya nggak mau ini Iya, nggak mau iya, hancur iya, hanya karena komersialisasi. Tapi mungkin cenderung ke nuansanya politis kali ya. Karena biasanya yang memprotes itu adalah mahasiswa memberi gelar Dr. HC itu gitu misalnya. I see. Biasanya mereka demo tuh, misalnya menteri A diberikan Dr. HC sama kampus, nah, mahasiswanya protes karena nggak pantas nih gitu. Itu sih biasanya. Tapi Lebih ke kan itu politis. udah dinilai, pasti penilaiannya udah banyak banget Iya. sehingga bisa mendapatkan gelar itu ya kan sebenarnya. Berarti I kalau see. punya gelar honoris causa ini, tapi namanya berarti jadi doktor Mbak ya? Dr. HC, Berarti Dr. Raffi Ahmad begitu? Dr. HC Raffi Ahmad. DR? DRHC. DRHC. DRHC Pocut. Keren. Keren Doa itu ya, doa. Merek minuman, ya amin. Gue bilang merek minuman, tadi bilang doa, amin. Doa amin Doa sih. Tapi amin. merek minuman juga nggak apa-apa. Banyak juga saya duitnya kalau Iya. merek minuman Pak. Benar. Ya ini Semoga minuman itu laku ya. Ini gue buka IG-nya Raffi Ahmad ya, bener kan, gelar kehormatan di bidang event management and global digital development. Atas kontribusi saya selama puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline serta digital di Indonesia. Oh, tapi itu benar sih Raffi Ahmad soalnya udah puluhan Iya. tahun kan. Reputasi Raffi Ahmad kan tidak diragukan lagi Tidak ya di diragukan dunia lagi. entertainment Indonesia. Iya. Yang diragukan kan yang memberikan gelar itu. Bener-bener konsistensinya Raffi Ahmad tidak diragukan lagi deh, luar biasa dari aku masih bayi. Iya, Masih bayi. Sampai sekarang remaja masih ada. Iya, masih Raffi. Kaseto juga dari dulu sampai sekarang masih Kaseto. Bener. Iya kan? Gak berubah Bukan jadi Kak kaseta Seto kan? ya? Iya, bukan Pak Deseto. Tapi Mbak Ani, apa sih Mbak bedanya seorang dokter dengan honoris causa dibandingkan dengan dokter yang perolehannya tuh gelarnya organik gitu? Organik, iya. Ya itu tadi. Jadi kan kalau organik itu kan harus menempuh jenjang dulu kan. Oh, iya, Jadi iya. kalau misalnya udah selesai S2, jadi kalau untuk S3 kamu harus udah punya gelar S2 atau magister atau menempuh pendidikan magister gitu kan. Iya. Kemudian ngambil pendidikan doktoral selama maksimal tuh 6 semester atau 3 tahun. Nah akan bikin disertasi nih. Dia harus mempertahankan disertasinya Iya. untuk lulus. Nah seperti kemarin Pak Bahlil ya yang sidang ujian doktor di UI. Nah seperti itu. Dokter itu. Nah itu bukan Panjang. bukan panjang dan lama. Iya, bukan Iya. dikasih. bukan gitu dikasih. Nah, dan penuh perjuangan Pak Iya. masalahnya. Belum direvisi. Bener, saya inget banget tuh zaman-zaman masa-masa itu rasanya pingin menangis. Iya, Ya direvisi, kan? tahu-tahu nggak dosennya nggak ada, dosennya pulang, Iya, dosennya nggak mau bisa. ketemu. Udah gitu dicoret-coret Iya, lagi kan dicoret-coret. banyak kan Yang revisi kayak- berapa kali.
Ingat banget, ya ampun. Gue coret-coret sampai makalah sampai muka gue dicoret-coret. Oh, mukanya juga. Udah Pak. Mohon maaf Pak, kenapa mukanya ikut ya. dicoret? Sedih banget. Tapi ya. aku penasaran banget. Ini kalau misalkan udah dapat honoris causa ini, kewajiban dan haknya tuh sebenarnya apa sih sebagai si penerima gelar itu? Ya dia berkarya aja sih sebenarnya, yang mestinya nggak macem-macem. Untuk yang penerimanya ya, yang menjaga reputasinya yang aja. Menjaga reputasi. Gitu. Oh jadi emang harus dijaga ya, udah diberikan harus dijaga. Ini kan sebagai bentuk support ya sebenarnya, supaya makin melesat lebih tinggi menuju puncak. Jangan macet 12 jam kemarin. Oh iya. Yang menuju puncak kan? Iya, lagi macet banget jangan. Iya. Dan soal honoris causa ini sebenarnya kan kalau bagi gue pribadi sih nggak asing ketika ada presiden Indonesia banyak yang menerima kan. Betul. Ya, oh iya betul. benar. Ada beberapa Pak Karno nih. Ya. Iya, Pak Soekarno Karno, juga. Pak Harto, Pak SBY, sampai Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo yang presiden terpilih sekarang juga udah punya Dr. HC. Oh iya dari Iya. IPB, IPB. dalam Benar. bidang pertanian. Pak Soekarno 26 gelarnya Pak, banyak. Iya. Pak Iya. Soekarno kan emang pinter ya. Tapi emang pintar Teknokrat sih. sih Pak Karno itu. Iya kalau misalkan dengerin Pidatonya. speech-nya dia kayak Mm. bergetar gitu Deg-degan, hati. Ya kan? Menggelora gitu ya. Menggelora gitu. Bisa Oh, nggak ya berarti saya? presiden pertama Soekarno tuh paling banyak gelar kehormatan 26 kali. Yang kedua itu 26. Pak SBY 14 gelar. Pak SBY ya Pak SBY 14 gelar. 14. Terus kemudian mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 10 gelar 10. doktor kehormatan. Ini bahkan dari Belanda juga dapat ya Mbak dia, dari India juga dapat, Jepang juga dapat. Jepang, Israel, Terus, Korea. Ya kalau kepala negara kita kan udah proven ya. Iya nggak sih. perlu. benar. Megawati, Nggak perlu dipertanyakan Bu Megawati ininya. juga 9 gelar. Iya. Ini mendiang B.J. Habibie cuma 5 kali nih. 5. Padahal kan ini Teknokrat pinter sejati banget. ya. Iya. Kenapa tuh Mbak? Apakah ada batu di balik udang? Enggak ada lah. Iya, tapi Pak Jokowi tahun 2013 menolak penawaran pemberian gelar dokter kehormatan sebanyak 13 kali. Wah, boleh ditolak ya Mbak? Boleh ditolak ya Mbak? Bisa sih ditolak. Boleh ditolak, boleh ditolak kan. Itu kan kalau misalnya aku ngasih kamu misalnya mungkin kurang berkenan bisa ditolak kan. Gitu. Nah, alasannya apa? Nggak tahu. Alasan pribadi lah ya. Tapi kan dokter kehormatan, maksudnya masa ditolak sih? Nggak, maksudnya ini terlepas dari presiden ya. Misalnya tiba-tiba lucu dikasih, ini dokter kehormatan, lu nolak coba. Enggak mau ah. Ya udah. Kan? Gitu ya? Ya kan ya udah aja. Ya udah aja. Soalnya mungkin tapi kan tuh- tanggung jawabnya jadi besar banget kali ya untuk kayak harus kayak ini dokter kehormatan, Pak. Iya sih, bener. Dia tadi bener Bani bilang ada tanggung jawab ya bener sih. Iya tanggung jawabnya jadi lebih besar untuk kayak oke, berarti harus kayak 1000 kali lipat lebih oke daripada sekarang dong gitu kan. Iya Bener kan? sih bener. Iya. Gue kepikiran kalau gue dikasih enggak aja. Ya kayak gue nolak Mbak. Enggak, Pak, Beban ya? mohon maaf. Ada boleh nggak nih Bapak ini dikasih Siapa ya? jadinya nanti ditolak sama dia. Iya. Oh gitu. Kalau gitu yang ngasih udah deh nggak usah ngasih aja gitu ya. Ya, tapi, Kan udah tapi tahu berarti dia kalau tolak kok bisa di blacklist ya Mbak dari kampusnya? Nah itu nggak tahu sih. Belum Masa di tahu. blacklist, Pak? Ya nggak tau, misal lu orang pinter banget nih Cut. Lu orang pinter banget terus Uwi mau ngasih, wah saya nggak mau gini. Terus Uwi kayak, ya udahlah kita jangan undang Kocut lagi gini. Enggak. Terus lu mau kuliah di sini, nggak boleh lu sini, anak lu nggak boleh di sini, 7 keturunan nggak boleh masuk UI gitu. Oh ya, jadi Mbak? baper loh. Iya, kenapa Enggak, nggak enggak, aja? Personal. Kampus gitu. Tapi jujur menurut gue orang-orang pintar itu punya idealismenya sendiri. Iya. Ada Iya pasti sih. udah kenapanya dia Nggak cari akhirnya validasi. Iya, betul. Nggak cari gelar betul. sih. Setuju sih. Kan apapun gelarnya kan paling tinggi ntar ALM ya. Almarhum. Bener. Iya kan? Memang itu paling Saya tinggi, detik hikmah Pak. sekarang. Bener. Iya kan, Tapi ALM jangan paling tinggi. sekarang dulu Iya ya. kan? Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sekarang ya. Makasih ya Pak ya. Iya sama. Aduh, tapi seru banget deh kalau misalkan ngikutin ini ya. Tapi emang ini sebenarnya masih kasak kusuk ya si Iya. kampus ini ya. Tapi Iya. ya kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Iya buat Kalau menurut saya sih Arafi. Raffi ada atau nggak ada gelar dokter HC sih tetap ini ya dia. Iya, Tetap berkiprah. iya. Tetap Kita- menyala bangku. Sudah proven banget gitu loh. Iya Ah, namanya. Setuju. Udah jadi ya itulah pokoknya terbaik lah. Apa Iya tuh? benar. Kalau misalkan butuh nih partner-partner, aku teh siap. Ntar gue temenin ya. Kan biasanya butuh Iya. co-host tuh. Iya. Bertiga dong Pak. Siapa Banyak tahu jadinya. punya program, Iya, program sendiri mau gitu kan. kesini atau Raffi ya Iya kan? kan. Biar bisa bersuara Iya, atas bisa. pendapatnya sendiri, boleh Wah. banget. Kita Nanti mau jadi namanya welcome. jadi Rans Detik Sore. Keren kan?
Keren. Kan tadi instruksi nih, ya kan berkolaborasi. Iya, kan berkolaborasi. Yoi. Kebetulan nanti jadi Pojot Ahmad. Jadi apa? Enggak Mbak Gigi, tenang aja, aku enggak. Tenang. Oke, Ya kan? jadi tapi iya sih honoris causa ternyata nggak semudah, ya nggak segampang itulah. Nggak gitu. segampang itu, segampang itu. banyak pasti kan yang dipikirin untuk kayak orang ini ternyata berhak untuk mendapatkan ini karena nggak semua orang bisa, ya Iya. kan? Nggak kehormatan ini. Gitu. Ini kan salah satunya ada ilmuwan vaksin COVID yang dapat gelar Profesor Honoris UNER, ya kan? Ya, nah kalau itu kayaknya memang keilmuan ya, Keilmuan. teknologi. Iya. Keilmuan gitu. Keilmuannya sudah terbukti dia bikin vaksin. Ini pun karena dia berkontribusi Iya, untuk kesehatan Bukan kita. gitu, Cut, namanya aja ilmuwan vaksin COVID, itu pasti dapat gelar sih. Ilmuwan gitu kan. Ya betul. Kalau Pak. misalnya Gunawan baru dipertanyakan siapa ini Gunawan. Kalau ilmuwan kan udah pasti. Oh iya benar. Iya. Benar Gunawan sih. tiba-tiba atau Setiawan. Nah, siapa nih? Betul. Oh, dia tuh yang punya hak paten vaksin. Keren. Oh ini ya nih bisa juga Detik Edu kan nih. Ilmuwan Iya, pengembang dari vaksin Detik Oxford, Edu. AstraZeneca, Karina Citra. Keren loh. Bangga. Iya, jadi ya udahlah, udah pantas gitu Udah kan. pantas. Iya, dia membantu gitu. Benar sih, kalau nggak ada dia mohon maaf nih masih kali ya. Wes vaksin ya. Masih. Gitu. Oke. Wah, tapi seru banget sih kalau misalkan nungguin, tapi kita masih nunggu update tentang apakah kasakusuk ini nih akhirnya kemana nih? Ya kan? Akhirannya ini kemana Iya. nih? Gitu. Tapi kita doakan Iya, yang terbaik lah. Tapi kayaknya kita kalau ngomong di sini yang tadi itu yang katanya soal ada ini kan ada netizen yang di X yang menelusuri. Terus katanya juga ya katanya sih Mbak, masih katanya, terus pihak kampusnya katanya udah bersuara kalau ini ya ternyata benar gitu ya, namanya netizen kan, Iya. dunia maya kan. Apalah kita hanya berasumsi, makanya betul kita tunggu yang terupdate dari Detik Edu. Betul. Ya kan? Iya, tunggu saja update-nya. Kita harus nunggu, pokoknya Detik selalu terupdate. Amin. Ya kan? Makanya, oke kalau gitu kita abis ini ngobrolin apa lagi nih Pak? Saya mau langsung mau ngambil honoris causa dulu. Oh serius? Bapak lagi ngerjain apa Pak proyekannya Bukan, Pak? sorry, bukan honoris causa, honor detik sore maksudnya. Honoris causa. Bisa ya Ngambil udah. honor kaos, Ah, house gitu ya. Honor house. Honor house. Honor house. gitu. Jadi ini Honornya house. honornya house. Jadi ini kesimpulannya tuh apa Mbak Hani? Ya Mbak, Untuk masalah ini. Detik Edu melihat masalah Raffi Ahmad ini kontroversi lah gitu. Kontroversi, Ya ini kontroversi kesimpulannya tuh apa? karena pemberi institusi yang memberikan dokter HC-nya belum jelas gitu kan. Ini jadi kontroversi gitu. Tapi untuk Raffi Ahmad sendiri ya sudah proven kan, Iya, mau ada sudah. dokter HC atau nggak ada dokter HC, dia Iya. tetap Sudah berkarya, punya pengaruh juga Mbak. udah punya perusahaan, tetap Iya. bikin cuan gitu kan. Mm-mm. Iya. Gitu Tapi sih. Kemendikbud terakhir Mbak, Kemendikbud nggak ada omongan soal ini Mbak. belum ada Belum suara. bersuara Belum ya. bersuara ya. Iya. Tapi mungkinkah akan bersuara nanti kalau misalnya ini terus menjadi bola Bisa jadi panas? satu. Bisa jadi. Bisa jadi Atau mungkin kita nanti tanya ke Mendikbud. Disuruh lagi nyanyi. Bisa-bisanya. Apa tadi Kerora, Mbak? Iya, ya akan ditanyakan ke Kemendikbud karena Akan sudah- segera Iya. ya. Segera ya, tapi soalnya kita emang penasaran banget Kemendikbud tuh Iya. apaan sih? Apa bakalan ngomong apa ya? Nah, itu gitu. makanya. Iya. Tapi sebenarnya sudah jelas di peraturan Mendikbud Ristek itu.